warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, serta salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hidayah dengan NPM 250820100006 dari Fakultas Ilmu Komputer dan dari Program Studi Sistem Informasi dan dari kelompok Stellar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang disampaikan tentang public speaking, yaitu pemateri kita yang sangat-sangat terbaik, yaitu dari Kak Alif Magfiranu PR. Public speaking sendiri merupakan sebuah seni, aksi atau proses menyampaikan suatu gagasan secara efektif kepada banyak orang. Kenapa setiap orang harus bisa public speaking? Karena berdasarkan LinkedIn Workplace Learning Report 2023, kemampuan komunikasi konsisten menjadi urutan pertama dalam 10 soft skill yang paling banyak dicari perusahaan dari seorang kandidat selama 5 tahun terakhir. Yaitu mulai dari komunikasi, teamwork and collaboration, adaptability and flexibility, problem solving, and leadership. Selain itu, fungsi dari public speaking yaitu sebagai sarana menyampaikan gagasan untuk mempengaruhi atau memotivasi, untuk mengendalikan situasi, serta untuk menghibur orang lain. Manfaat yang kita dapat dari public speaking sendiri itu cukup banyak. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan leadership dan kemampuan berbahasa, membangun relasi yang lebih luas, memperluas kesempatan dan peluang karir, memudahkan penyampaian ide secara efektif, dan menjadi modal penting untuk dunia organisasi dan juga profesional. Ada 5 komponen yang terdapat dalam public speaking. Yang pertama adalah speaker, orang yang menyampaikan pendapat, orang yang menyampaikan pesan, dan yang kedua ada message, isi atau pesan yang ingin disampaikan, ada audience, yaitu penerima pesan, yang keempat ada feedback, respon dari audience, baik verbal maupun non-verbal, dan juga media, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti slide, visual, audio, atau alat bantu lainnya. 3 VS in communication. Yang pertama yaitu ada visual, memiliki 55% terdiri dari penampilan, media, postur, gestur, dan juga eye contact. Yang kedua ada vokal, 38% yaitu terdiri dari volume, intonasi, artikulasi, dan juga smiling voice. Yang ketiga ada verbal, terdiri dari 7%, mulai dari diksi, sesuai ejaan, dan mudah dipahami. Kita bingung mulai public speaking dari mana? Yang pertama, kita bisa mulai dari sekarang. Perbanyak membaca, buat materi terstruktur, latihan di depan cermin, cari mentor, dan ambil kesempatan yang bisa kita dapatkan. Tips and trick public speaking. Yang pertama itu, know yourself, your audience, and your topic. Yang kedua, ada persiapan dengan matang. Yang ketiga, latihan vokal. Dan yang keempat, senam wajah. Dan yang kelima, be confident and make time impressive. Saat public speaking, ada hal-hal yang harus kita hindari. Apa aja sih? Yang pertama, terlalu cepat atau lambat. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, filler words. Yang keempat, tidak melibatkan audiens. Dan yang kelima, bertele-tele. Bahasa tubuh dalam public speaking juga sangat penting. Pertama yaitu kontak mata untuk membangun koneksi. Yang kedua ada gestur tangan untuk memperjelas pesan. Yang ketiga ada postur tubuh tegap dan terbuka. Yang keempat ekspresi wajah sesuai suasana. Dan yang kelima bergerak seperlunya tanpa berlebihan. Mengatasi rasa gugup. Kita bisa mengatasi rasa gugup dengan menampilkan 5 tahap, yaitu lakukan napas 4-4 sebelum tampil. Yang kedua, hafalkan outline, bukan seluruh teks. Yang ketiga, fokus pada pesan, bukan pada penilaian orang lain. Dan yang keempat, ingat, audiens ingin kamu berhasil. Yang kelima adalah latihan, dan juga terus berlatih. Public speaking bukan tentang sempurna, tapi tentang berani menyampaikan. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang materi kedua, yaitu Make a Good Essay dari seorang pemateri hebat, yaitu Kak Nafiesa Zahra. Essay
Esai merupakan karangan prosa dan fiksi yang berisi pandangan atau pendapat penulis terhadap suatu topik. Bersifat argumentatif dan reflektif, disusun secara logis serta didukung oleh data atau fakta. Bertujuan meyakinkan atau mempengaruhi pembaca melalui penalaran dan gaya penulisan yang khas. Outline dari esai sendiri yang pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari problem, tujuan, dan juga gambaran umum. Pendahuluan yaitu seperti isu atau fenomena yang diangkat, literatur problem, estimasi impact, dan juga introduction ide. Identifikasi masalahnya yaitu biasakan membuat sebuah karya bermula pada problem. Yang kedua, belanja fenomena publik. Yang ketiga, seleksi fenomena atau problem yang ingin diteliti. Yang keempat, fokus pada satu masalah. Outline yang kedua yaitu pembahasan, berisi uraian argumen, analisis, dan hasil ide. Di dalam pembahasan itu, menjawab problem yang terjadi, penyajian ide atau gagasan, desain produk, SWOT, stakeholder implementation, flowchart, dan anggaran biaya. Nah, bagaimana tips untuk memilih referensi yang relevan? Pertama yaitu pahami kata kunci yang ingin kamu cari referensinya. Cari di jurnal, buku, atau website yang terakreditasi melalui platform terpercaya seperti Google Scholar, JSTOR, PubMed, ProQuest, Scopus, dan juga lain-lainnya. Yaitu tahun terbit referensi maksimal 10 tahun terakhir atau yang diprioritaskan yang paling terbaru. 80% jurnal dan juga 20% buku atau dari website. Dapat melihat jumlah kutipan referensi karena jurnal yang memiliki kutipan banyak kualitasnya juga sangat bagus. Gunakan platform Mendeley untuk melakukan sitasi. Outline yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini biasanya berisi kesimpulan, berisi penjabaran ulang singkat, dan rekomendasi keberlanjutan dan impact ke depannya. Jika kita bisa ikut lomba esai, itu tuh lingkup pergaulan kita semakin luas, yaitu menambah semangat berkompetisi, punya tujuan yang sama, nambah relasi dan edukasi kepada teman-teman juga, dan punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dari setiap universitas. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan saya tentang materi 1 yaitu public speaking, dan yang kedua make a good essay. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.